Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita akan nyobain palm sander cordless terbaru dari Inco yang tipenya adalah CDS LI 2051. Ya, jadi ini tuh mesin amplas yang menggunakan tenaga baterai dan jenisnya ini palm sander. Bedanya dengan yang udah keluar sebelumnya apa? Kalau yang sebelumnya kan itu orbital sander. Bedanya dia kalau yang lama itu yang tipe sebelumnya dia muter random, sedangkan yang ini dia getar ya. Apa bedanya nanti di akhir akan saya jelaskan. Kira-kira teman-teman butuh yang mana. Ya, langsung aja nih untuk harganya ini 500 ribuan, unit only ya, tanpa baterai dan tanpa charger. Ya, langsung aja kita mau bahas unitnya, kita cek untuk kemasannya. Untuk boxnya sendiri seperti ini ya, karena dia bare tool jadi nggak terlalu gede juga, dan ya cuman dus gini doang. Ini ada keterangannya Inco lithium ion palm sander, dan untuk unitnya seperti ini nih bentuknya, lucu ya. Ya, di sini ada spek singkatnya. Kalau kita perhatikan 20 volt 13.000 rpm dan color box. Dan untuk fitur-fiturnya di sini bisa kita lihat pad brake engineer dan self cleaning dust, dan tidak disertakan baterai dan charger. 20 volt, ini ada barcode scan for video. Dan ini Inco lithium ion palm sander www.inco.com, dan tipenya nih CDS LI 2051. Apa nih singkatan dari apa nih? CDS LI cordless apa ya? Kurang ngerti. Ya, di sini kita lihat sama aja, di bagian bawah juga sama aja, di bagian samping ya ini ada kelengkapannya. Kita perhatikan lithium ion palm sander Inco, ada aksesoris include, satu pieces dust bag, lalu ada 3 pieces untuk paper sander yang ukurannya P60 1 pieces, P80 1 pieces, dan P120 1 pieces ya. Inco global, sama aja, udah nggak perlu kita bahas lagi. Kita langsung cek aja untuk isinya. Ya, di sini langsung kelihatan unitnya, tapi kita perhatikan dulu untuk kelengkapannya apakah benar. Ya, ini ada 3 ya paper sandernya. Ukurannya P120, kita buka aja. Ya, P80 dan P60. Itu tergantung tingkat kekasarannya ya. Dia semakin tinggi angkanya maka akan semakin halus. Ini yang P60 paling kasar. Seperti ini, ada 3 pieces. Ya, selanjutnya di sini ada keterangan untuk petunjuk manualnya. Oke ya, nggak perlu kita baca lagi. Dan di sini ada unitnya. Oh, kecil ya ternyata ya, imut-imut. Ya, bisa dibilang ya nanti lagi kita bahas. Ya, untuk kelengkapannya di sini ada busanya untuk pelindung, dan ini ada dust bag. Dust bagnya seperti ini. Ya, untuk kemasannya habis ya. Ini paper sandernya kita pakai satu aja nanti, yang paling halus ya. Yang P120. Oh, yang tengah aja kita coba. P80. Oke, kita singkirkan. Kita langsung bahas ke unitnya nih. Unitnya seperti ini ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bentuknya imut-imut. Untuk build quality-nya ini ya bisa dibilang oke. Untuk Inco dari dulu udah kita tahu ya, udah cukup oke. Ini ada rubbernya gitu. Ini rubber, ini rubber, ini rubber. Dan ya, untuk handlingnya ini bisa dikatakan nyaman ya. Ini kalau include dengan baterai, kita coba baterai 2Ah. Beratnya berapa? Kita timbang dulu. Ya, 1 kilo lebih dikit ya. 1 kilo berapa gitu. Dan ini dust bagnya, cara pasangnya di sini seperti ini. Kita tes nyala dulu. Ini untuk switchnya ya, on off. Ini on. Ini off. Dan ya, untuk getarannya bisa saya katakan ini udah enak ya, nggak seperti sander yang murah meriah itu ya. Bisa dikatakan udah berasa premium lah.
dan suaranya halus, getarannya enak, dan ya bentuknya ergonomik. Ini tipis loh walaupun dia agak gede ya dari samping, tapi dari depan itu kecil, dan untuk handlingnya itu nyaman. Untuk tangan yang ukuran kecil juga ini oke sekali. Untuk posisi switchnya juga pas ini ya di depan. Ya, seperti itu aja. Oh ya, untuk fitur-fiturnya dia ada sedikit beda ya dibandingkan yang amplas segitiga kebanyakan. Ini dia bisa ditarik ke depan. Itu caranya ini. Nah, seperti ini. Dan ini kita bisa keluarkan seperti ini. Kita kunci lagi ya. Ini biasanya untuk tempat-tempat yang sudut-sudut terpencil ya. Ini kita bisa pakai seperti ini. Dan ya, baru ini sih yang ada saya lihat. Untuk yang model lain belum ya, untuk merek-merek lain. Ya, inovasi sih ya, semoga aja berguna ya. Tapi di sini kita perhatikan untuk paper sendernya apakah, oh iya ternyata benar ya, di sini dia bisa dilepas ini. Jadi ini agak beda dibandingkan paper sender yang segitiga biasanya. Untuk ukurannya sama ya, tapi ya ini dia cuman ini yang bisa dipotong seperti ini. Kalau yang lain kan tidak ada cuttingannya seperti ini ya, jadi kita harus gunting manual. Nah, seperti ini. Kita coba pasang dulu. Caranya seperti ini. Ya, karena dia model Velcro ya, jadi dia tinggal ditempelin aja. Dan ini seperti ini. Dan kalau kita mau tarik seperti ini. Unik ya, unik atau aneh gitu ya, hampir mirip lah. Ya, jadi kalau kita nggak mau panjangin gini, kita tinggal dorong aja ke belakang seperti ini. Ya, oke ya, untuk build quality oke. Itu untuk bagian mekanisme dalamnya itu juga dia udah dari metal ya, bukan full plastik. Tapi untuk padnya ini ya biasa ya, plastik semua. Untuk bagian dalamnya yang penting dia sudah tidak plastik alias sudah metal. Ya, untuk speknya malah lupa nih, nggak kebaca. Kelihatan nggak? Nah, sama sih seperti yang di luar tadi ya, nggak perlu kita bahas lebih dalam sih sebenarnya. Ada tipenya, dan untuk speknya 20 volt 13.000 rpm ya, seperti itu aja. Imut sih. Kita cek nanti ya, kita tes apakah agresif atau enggak. Oke ya, seperti itu aja sih. Untuk desain saya rasa udah lumayan lah ya, anti mainstream. Ya, kalau gitu langsung aja nih kita mau tes bagaimana feel-nya, bagaimana performanya, langsung aja kita cobain. Oke, pertama kita uji dulu ke papan yang belum di planer ya. Ini kita mau lihat seberapa agresif, efektif atau enggak. Ini videonya nggak saya percepat ya, biar teman-teman bisa saksikan seberapa agresif untuk mesinnya. Ya, kalau saya bilang ini udah oke ya. Memang yang namanya yang model getar seperti ini dia tidak seagresif yang model orbital ya, yang muter. Kan ini dia biasanya dipakai untuk finishing. Jadi ini memang lebih tepatnya finishing sander sih yang model getar seperti ini. Dan ya, lagi pula ini kita pakai yang halus, dan untuk hasilnya oke saya bilang. Cara kerjanya oke.
Ya, seperti itu ya hasilnya. Sekarang kita mau cobain ini nih, fitur. Nah, seperti ini ya. Kita tes kemana gitu. Kita coba aja. Ya oke ya, seperti itu hasilnya. Kalau ditanya apakah ini udah bekerja dengan baik, tentunya kalau saya bilang udah bekerja dengan baik. Hanya memang saja seperti itu ya karakter dari mesin sander yang getar seperti ini. Dan ini dikhususkan sebenarnya untuk finishing sander. Rata-rata finishing sander itu modelnya model getar seperti ini ya. Kalau dibandingkan dengan yang random orbital sander yang muter, yang tipe yang udah keluar duluan, ya bedanya gini, kalau yang random orbital sander itu dia bisa dipakai untuk dasaran, untuk ngeratain, dan bisa juga untuk finishing. Dan sedangkan untuk yang getar seperti ini, dia lebih cocoknya memang untuk finishing saja. Untuk ngeratain itu biasanya kurang efektif karena dia cara kerjanya lama. Tapi andai kata mereka diadu untuk finishing, tentunya yang khusus finishing akan lebih halus ketimbang yang orbital sander yang muter yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi intinya ini tuh cocok untuk apa? Sebenarnya ini cocoknya untuk teman-teman yang udah punya sander orbital ya. Jadi kalau memang mau hasil finishing yang lebih halus ya bisa pakai ini aja. Tapi andai kata teman-teman itu belum punya yang random, tentunya saya sarankan beli yang random duluan karena dia bisa dipakai untuk ngeratain dan bisa untuk finishing juga. Itu sih intinya. Tapi kalau untuk teman-teman yang di bagian pengecatan bodi motor, nah saya saranin yang ini aja nih langsung. Karena hasilnya dia bakal lebih halus ketimbang yang random orbital sander. Nah mungkin teman-teman mikirnya gini, bang itu kan tergantung jenis sander papernya, semakin halus semakin tinggi angkanya dia semakin halus. Iya memang benar, secara hukum memang benar ya, semakin halus paper sandernya dia semakin halus. Tapi andai kata ini sama-sama dikasih yang halus dengan yang random tadi, tentunya yang model getar seperti ini dia lebih tidak meninggalkan bekas goresan ya, karena dia itu tidak muter, dia hanya bergetar aja. Sedangkan yang muter itu dia biasanya kalau memang kita belum ahli, dia akan sedikit meninggalkan goresan. Intinya tetap yang model yang finishing sander seperti ini lebih halus untuk finishing ketimbang yang model random. Jadi intinya butuh yang mana ya itu tadi, kalau memang udah punya yang random ini cocok, tapi kalau memang belum punya ya saran saya mendingan yang random orbital sander aja yang muter karena dia bisa dipakai untuk ngeratain dan bisa juga untuk finishing. Tergantung kertas amplasnya lagi. Ya oke ya, mungkin itu aja review kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin teman-teman ada yang lebih master di sini bisa kasih masukannya juga karena kita sama-sama belajar. Ya semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.